Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda pada hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, Nanda telah mempelajari kenampakan alami dan buatan yang dapat dijadikan dalam jenis kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengenai kebutuhan hidup, pastinya seseorang itu memiliki hubungan timbal balik, baik itu dalam memenuhi suatu apa yang diinginkan maupun mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, seiring dengan pembelajaran kita pada hari ini memasuki pembelajaran 5 dan 6, kita akan mengetahui apa-apa saja jenis simbiosis, apa saja contoh yang termasuk ke dalam 3 jenis simbiosis, apa itu gotong royong dan rasa kekeluargaan, dan juga bagaimana hubungan antara NKRI dengan semangat gotong royong dan cara memperkuat hubungan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, berikut ini adalah jenis dari simbiosis. Jadi, simbiosis itu ada 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yang kedua, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Sebelum masuk ke dalam jenis simbiosis, berikut ini adalah pengertian dari simbiosis. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Maksudnya di sini adalah adanya hubungan timbal balik, hubungan yang saling memiliki fungsi yang berbeda dan sangat penting dalam kehidupan. Pembahasan yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi contoh dari simbiosis mutualisme ini adalah kerbau dan burung jalak, di mana kerbau ini mempunyai kutu dan kutunya ini dimakan oleh burung jalak. Nah, itu keuntungan yang didapatkan oleh kerbau karena kutunya berkurang atau hilang, dimakan oleh burung jalak. Dan keuntungan yang didapatkan oleh burung jalak itu adalah kekenyangan karena memakan kutu dari kerbau. Contoh simbiosis mutualisme yang lain yaitu antara kupu-kupu dan bunga, di mana keuntungan yang didapatkan oleh kupu-kupu adalah mengisap nektar pada bunga atau sari pada bunga. Nah, sedangkan keuntungan yang bunga dapatkan dari adanya kupu-kupu yaitu di mana bunga terbantu proses penyerbukannya. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme, di mana hubungan antara dua makhluk hidup, di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan makhluk lainnya itu tidak merasa dirugikan. Nah, contohnya adalah anggrek dan pohon yang ditumpanginya, di mana keuntungan yang anggrek dapatkan yaitu dapat bertahan hidup di pohon. Dan sedangkan pohon tidak merasa rugi terhadap adanya anggrek yang hidup atau melengket di batang pohon. Contoh yang lain yaitu antara ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora berlindung pada hiu sehingga tidak menjadi incaran para mangsa. Dan keuntungan lainnya yaitu ikan remora juga mendapatkan sisa-sisa makanan dari apa yang telah dimakan oleh ikan hiu. Dan ikan hiu ini tidak merasa terbebani oleh adanya ikan remora. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Dan contohnya adalah ulat yang memakan
tanaman, di mana pihak yang diuntungkan di sini adalah ulat karena memakan tanaman. Sedangkan pihak yang rugi di sini adalah tanaman, di mana karena tanamannya rusak dan habis dimakan oleh ulat. Contoh yang lain adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk ini sangat merugikan manusia. Karena kenapa? Nyamuk menghisap darah manusia sekaligus yang menyebabkan manusia terkena penyakit demam berdarah. Itulah tadi ketiga jenis hubungan dalam kehidupan. Nah, mengenai hubungan dalam kehidupan, gotong royong juga sangat penting dalam kehidupan, di mana merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan. Sifat keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, dalam sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia, semata-mata tidak didasarkan atas hubungan darah, di mana kita harus saling menghargai, saling melindungi, dan juga hal tersebut merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik sejak dulu kala. Pada buku di tema 5-nya terdapat 2 contoh. Nah, sekarang adalah tambahan contoh dari semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat di lingkungan sekolah maupun rumah. Pada lingkungan sekolah, itu di sana ada bersama-sama menengok ke rumah teman yang sedang sakit. Selanjutnya yaitu mengerjakan tugas secara berkelompok antar siswa bersamaan. Selanjutnya adalah bersama-sama melaksanakan tugas piket di ruang kelas. Dan yang terakhir yaitu membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah di lingkungan rumah. Di sana ada bersama-sama membantu ibu menyiapkan makanan di dapur. Selanjutnya adalah membantu ibu membereskan alat makan sesudah selesai makan. Selanjutnya adalah belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah. Semangat gotong royong dan kekeluargaan ini dapat menciptakan negara yang bebas dan merdeka, di mana terdapat hubungan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semangat kekeluargaan dan juga gotong royong. Apa saja itu? Di mana bagi bangsa Indonesia semangat kekeluargaan dan gotong royong itu merupakan modal dasar dalam membentuk negara dan menjalankan kehidupan bernegara, di mana sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah, namun sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat sejak dulu. Dan caranya ada 3, yaitu pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua yaitu meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga yaitu menghindari sikap mengutamakan kelompok atau golongan sendiri, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah Anda masih ada yang ingat tadi kita belajar tentang apa? Ya, jadi tadi kita belajar tentang apa itu simbiosis, apa saja jenis dari simbiosis, apa saja contoh dari ketiga jenis simbiosis, apa saja semangat dalam kekeluargaan mengenai gotong royong, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, dan juga apa hubungan antara NKRI dengan semangat gotong royong serta cara memperkuat semangat kekeluargaan dan gotong royong. Lembar kegiatan Nanda hari ini yaitu silahkan menggunting gambar yang ada di halaman 91 dan silahkan ditempelkan di halaman 90. Jangan lupa pada gambar ini silahkan Nanda tentukan yang mana jenis simbiosis yang terjadi di antara kedua makhluk yang ada pada gambar, ya, di mana Nanda
menempelkan secara berpasangan. Jangan lupa berikan keterangan di bawah gambar, termasuk ke dalam simbiosis apa. Dan jangan lupa juga buat lingkaran dari kertas HVS untuk menutup kepala hewan, seperti pada gambar ini. Baiklah, Ustazah tutup perjumpaan di video pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.